Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang jumlahnya tidak terbatas. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tamu-tamu Allah yang berbahagia, Allah Ta'ala melebihkan derajat sebagian makhluknya atas sebagian yang lain. Sebagian manusia Allah jadikan lebih utama daripada sebagian manusia yang lain. Sebagian tempat Allah jadikan lebih utama daripada sebagian tempat yang lain. Dan sebagian waktu Allah jadikan lebih utama dibandingkan dengan sebagian waktu yang lain. Di antara sebagian waktu yang Allah lebihkan keutamaannya atas sebagian waktu yang lain adalah bulan Dzulqa'dah yang saat ini kita berada di dalamnya. Dan saat ini insya Allah kita berada di Jumat terakhir di bulan Dzulqa'dah yang akan datang berikutnya, yaitu bulan Dzulhijjah, yaitu bulan haji. Di antara keutamaan dan keistimewaan bulan Dzulqa'dah adalah yang pertama, Dzulqa'dah adalah permulaan dari 4 bulan yang dimuliakan atau disebut dengan Ashhurul Hurum. 4 bulan haram atau 4 bulan yang dimuliakan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Disebut Dzulqa'dah disebabkan orang-orang Arab pada masa lalu tidak melakukan perang di dalamnya. Allah Ta'ala menjelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang diagungkan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian keutamaan yang kedua dari Dzulhijjah adalah, dan Dzulqa'dah adalah satu di antara 3 bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak sah ihram untuk haji pada selain waktu tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Al-Baqarah 197, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat.
musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi atau ditentukan. Kemudian hikmah atau keistimewaan dari bulan Dzulqa'dah yang ketiga adalah Rasulullah SAW tidak pernah melakukan umrah kecuali pada bulan Dzulqa'dah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan yang artinya Rasulullah SAW berumrah sebanyak 4 kali, semuanya pada bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang dilaksanakan bersama haji beliau, yaitu 1 umrah dari Hudaybiyah, 1 umrah pada tahun berikutnya, 1 umrah dari Ji'ronah ketika membagikan rampasan perang Hunain, dan 1 lagi umrah bersama haji. Kemudian yang keempat, Dzulqa'dah adalah 30 malam yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 142 yang artinya, dan kami Allah telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan kepadanya kitab Taurat setelah berlalu 30 malam, yaitu bulan Dzulqa'dah, dan kami Allah sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan itu hanya menjadi 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, ketikalah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Tamu-tamu Allah yang dimuliakan, di antara keutamaan yang lain terkandung dalam bulan-bulan haram ini ialah pahala dan dosa dilipat gandakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan Allah juga menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar. Demikian pula Allah pun menjadikan amalan salih, amalan kebaikan dan ganjaran yang didapatkan di dalamnya lebih besar pula. Maka dapat disimpulkan, seseorang yang beramal salih di bulan haram termasuk di dalamnya bulan Dzulqa'dah dengan kuantitas amalan yang sama, dirinya akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala yang lebih besar daripada jika dilakukan di luar bulan-bulan haram. Sebaliknya, jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka dosanya pun juga akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Masyaallah muslimin rahmatullah, marilah di bulan Dzulqa'dah ini untuk terus berbuat baik dan melakukan berbagai ketaatan. Ketika kita masih muda, kita manfaatkan masa muda kita untuk berbuat baik sebelum kita tua. Ketika kita sehat, kita manfaatkan masa sehat kita untuk berbuat baik sebelum kita sakit. Ketika punya kesempatan, kita manfaatkan masa sempat kita untuk berbuat baik sebelum datang kesibukan dan kesempitan. Selagi kita hidup, kita manfaatkan masa hidup kita untuk berbuat baik sebelum kematian datang. Dunia adalah waktu untuk beramal, dunia adalah waktu untuk berbuat kebajikan, dan akhirat adalah waktu untuk mempertanggungjawabkan amal-amal kita. Penyesalan di akhirat sudah tidak ada guna dan manfaatnya. Jangan sampai kita tergolong mereka yang mengatakan di akhirat, ya kasrata ala ma farrattu fi jambillah. Sangat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Ta'ala. Az-Zumar 56. Atau mungkin termasuk mereka yang ketika diazab di neraka mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairul ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan amal salih yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu, yaitu di dunia. Fatir 37. Jamaah Jumat yang berbahagia, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bukankah Rasulullah SAW memerintahkan agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh dari 1 biji kurma. Jangan pula sekali-kali meremehkan dosa dan maksiat lalu kita melakukannya dengan dalih ini hanya dosa kecil. Karena dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dapat membuka jalan menuju dosa besar, dan dosa besar adalah perantara dan jalan menuju kekufuran. Rasulullah SAW berpesan, iyyakum wa muhaqqaratil dzunubi, jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil. Masyaallah muslimin rahimakumullah,
Marilah kita perkuat iman dengan terus istiqomah berbuat kebaikan. Iman akan menguat seiring semakin banyaknya kebaikan yang dilakukan, dan iman akan melemah seiring dengan semakin banyaknya maksiat yang dikerjakan. Sedikit yang dilakukan secara istiqomah terus menerus lebih baik daripada banyak yang tidak diistiqomahkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Sebaik-baik perbuatan menurut Allah adalah yang dirutinkan, dibiasakan meskipun sedikit. Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin jemaah Jumat rahmatullah. Janganlah kita mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu akan menyesatkan kita dari jalan Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Ta'ala akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan, hari hisab atau yaumul akhir. Semua dalam hal ini kita harus berhati-hati menjaga diri kita, jauhkanlah diri kita dari berbuat dosa. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati dan dilindungi Allah Ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang istiqomah dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa sallallahu muslimin innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. فيا أيها المسلمون اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فادعوا من يذكركم واسألوه نعم يزدكم ولذكر الله أكبر.